Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa 'ala hadhihi niyyah wa 'ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para ketua DKM dan seluruh jamaahnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita diberikan kemudahan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam majelis mudzakarah. Semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi penyebab turunnya banyak keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan mahar. Ada sejumlah hadis yang perlu untuk menjadi perhatian kita, walaupun bisa jadi secara umum apa yang disinggung dalam bahasan ini tidak banyak terjadi di lingkungan kita, tapi sebagai pelengkap dan landasan kita di dalam persoalan pernikahan dan segala pernak-perniknya menjadi perlu untuk kita ungkap, yaitu tentang al-mughalat fil umur, tentang meninggikan nilai mahar. Hal ini perlu menjadi perhatian, walaupun di negeri kita bisa jadi tidak terlalu terlihat, tapi di negara-negara lain sangat luar biasa, terutama yang negara-negara Timur Tengah. Para ulama menjelaskan, ya ja'al kasirun minan nasi al-mahru kasamanil mar'ah. Banyak orang menyangka bahwa mahar ini seakan menjadi harga seorang perempuan. Wa yadhunnu anna al-mughalatu fihi isy'arun bi rif'ati usratiha. Sehingga ketika nilai mahar itu ditinggikan menjadi tanda harga diri keluarganya. Wa adimi manzilatiha, juga soal kedudukan dirinya. Karena maharnya tinggi, terkesan dia menjadi manusia atau perempuan yang luar biasa. Falidzalika yashtattuna fi miqdaril mahar. Karena itu mereka kemudian meninggikan nilai mahar. Wa yughaluna fi takbirihi wa taksirihi idharan minhu liqimatil makhtubah. Mereka meninggikan nilai mahar
jadi besar, jadi banyak untuk menunjukkan tentang harga diri. Wa mufakharatan ala amsaliha fi tajhiziha, juga sebagai bentuk kebanggaan terhadap perempuan-perempuan yang lain. Wa asasi baitiha, bahkan di sejumlah kasus mahar itu bisa berupa seluruh isi rumah, terutama di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Seorang laki-laki ketika mau menikah harus mampu menyiapkan rumah dengan segala isi, tentu sangat-sangat tinggi. Laqad ghaba an khatiri haula annal mahr la ya'ni syai'an min hadha abada, sehingga hilanglah pemahaman dari mereka, karena sebenarnya mahar tidak berhubungan dengan semua itu. Islam menentukan mahar dengan tujuan pertama, ramzun li sidqir raghbati fi zawaj, hanya sebagai isyarat bahwa laki-laki yang menikahinya siap untuk hidup bersamanya dengan tanggung jawab. Wa atiyatun li takrimil mar'ah, dan mahar adalah pemberian untuk memuliakan perempuan. Wa tawaddud ilaiha fi bina'il hayati zawjiyatil karimah, dan sebagai tanda kasih sayang bahwa laki-laki tersebut siap membangun hubungan rumah tangga dengan kemuliaan. Karena kalau tidak memberikan sesuatu sebagai mahar, berarti terlihat tidak ada tanggung jawab. Sehingga ini hanya sebagai tanda tanggung jawab saja, bukan kemudian menjadi nilai seorang perempuan ketika dinikahi harus menyiapkan dana yang cukup besar sebagai harga untuk diri. Kama ghaba an khatirihim al-mafasid al-ijtima'iyyah allati tanjumu an hadha syatatil mamqut, dan perlu diketahui bahwa mahar yang sangat tinggi justru akan memberikan efek sosial yang buruk, pengaruh di masyarakat yang buruk, wadharar alladhi yusibul mujtama, sehingga masyarakat bisa terkena kemudaratan, keburukan. Warrajul wal mar'a nafsaha, bahkan laki-laki dan perempuan yang mau menikah juga terkena akibat buruknya. Wa ghaba an khatirihim aidan, dan perlu juga untuk difahami bahwa mahar yang terlalu tinggi ini yukhalifuna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaslukuna ghayra tariqil barakah alladhi yusabbibuha yusrul mahri wa basaqatihi, di mana keberkahan dalam hidup rumah tangga dijelaskan oleh Rasul disebabkan oleh mahar yang sederhana. Sehingga ketika mahar sangat tinggi, justru keberkahan hidup rumah tangga menjadi hilang. Annal mafasid al-ijtima'iyyah allati tanjumu 'anil mughalati fil muhur fakasiratun nadhkuru ba'da minha. Lalu apa keburukan-keburukan yang akan terjadi di sebuah masyarakat ketika perempuan-perempuan itu menentukan mahar pernikahannya menjadi sangat tinggi? Ada beberapa hal yang disebutkan di antara annal mughalat fil muhur tasrifus syabab 'aniz zawaj. Tingginya mahar
itu akan membuat para laki-laki, para pemuda enggan untuk menikah. Wala siyamal fuqara ini, terutama yang memang dalam kondisi tidak cukup punya harta. Dan ini di Saudi sangat banyak, karena mahar yang ditetapkan oleh perempuan-perempuan mereka sangat tinggi. Itu banyak laki-laki yang kemudian tidak mau menikah karena untuk mengumpulkan harta berupa rumah dengan segala isinya bukan hal yang mudah. Bagi mereka yang punya kemampuan bisa jadi bisa disiapkan kemudian menikah, tapi bagi yang tidak berkesempatan untuk melakukan itu tentu ini bukan hal yang mudah. Wa tahawuli bainahu wa bainaz zawaj mimma yaj'aluhum yasiruna fi tariqis syaitan. Padahal menikah berpasangan itu adalah kebutuhan fitrah setiap manusia. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan jalan yang halal, yaitu pernikahan, maka pintu yang tersisa adalah jalan setan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dia penuhi dengan cara yang salah. Wa yalja'una ilal fahisyah, sehingga mereka kemudian tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan berzina. Wa yabhasuna 'anil radhilah, sehingga mereka mencari perempuan-perempuan yang tidak bermoral, yang tidak perlu untuk dinikahi ketika harus tidur bersama dengan mereka. Fayatabadalus sholah fasada, sehingga kebaikan yang ditetapkan oleh agama berganti dengan keburukan. Menikah membuka pintu banyak keberkahan, karena pintu ini tertutup karena mahalnya mahar, maka yang terbuka adalah pintu perzinahan, pintu setan. Wa tumanninatu sawratan, sehingga ketenangan hidup berubah menjadi kesengsaraan. Fatatalawwasul a'rad wa tahtalitul ansab, sehingga hidup ini tujuannya menjadi tidak jelas, bahkan akan lahir anak-anak yang tidak jelas nasabnya. Wa taqsurul amrad, dan akan pasti terjadi muncul banyak penyakit, sehingga persoalannya tidak ringan. Efeknya menjadi sangat luar biasa terjadi di masyarakat gara-gara ini. Walau kana lisyabab azwaj ya'funahu la hafidu akhlaqahu wa hassanu dinahu. Seandainya para pemuda ini diberikan kemudahan di dalam menikah, memiliki pasangan sebagaimana yang diinginkan, maka akhlak mereka akan terjaga, tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Agama mereka juga terjaga. Wa dhaminu li mujtama'ihim as-salamah minal ismi wal fujur, sehingga masyarakat pun terjaga. Tidak ada dosa perzinahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Karena untuk menikah sangat mudah, maka orang tidak merasa perlu untuk melalui pintu perzinahan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Wa ammal mafasid allati tusibul mar'ah nafsaha kana tijatin lil mughalati fayakfi an tadhkur biha. Lalu bagaimana keburukan yang akan menimpa kaum perempuan itu sendiri gara-gara menentukan maharnya yang terlalu tinggi. Inna katsiran minan nisa sawfa yu'tina awanis mahrumat min akhassi ma tataqallubu fitratuhu. Tidak bisa dihindari, banyak perempuan-perempuan nanti yang hidup menyendiri tanpa suami.
Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya akan pasangan. Wa tahfu nahwahum nufusahum, dan itu akan membuat jiwanya menjadi terganggu. Wa sayadlalna yash'urna bi faraghin mu'arrikin yakutna madaji'uhunna, sehingga mereka tidak bisa merasakan hidup yang tenang. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wa yashtaqna ilal baiti alladhi yaqdi ala wasawisihi, karena jiwa perempuan tentu sangat mengharapkan bisa tinggal di sebuah rumah yang bisa menenangkan kebutuhan jiwanya, memiliki pasangan, memiliki suami, dan hidup dengan wajar. Wa yushbiruhunna binikmatil hudu'i wal istiqrar, sehingga mereka bisa menikmati hidup dengan tenang, memiliki pasangan dan mengurus rumah tangga. Wala yajidna wala yadfarna bihi li'anna aba'ahunna talabu umuran a'jazal kasir min khuttabihin. Apalagi kalau mahar itu yang menentukan orang tua mereka, sehingga kemudian bahasa kasarnya tidak mau menjual anak perempuannya dengan harga yang murah. Dia tentukan dengan harga yang tinggi, sehingga tidak banyak laki-laki yang siap untuk menikahi anak-anak putri. Hadza idza lam yakhrujna ila turuqat ya'ridna fitnatuhun wa yafsidna mujtama'ahum. Ini kalau perempuan masih tinggal di rumah. Kalau dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia keluar rumah, berada di jalan-jalan, tentu fitnah dan keburukannya tidak bisa lagi dikendalikan. Kalau perempuan tidak terpenuhi kebutuhan jiwanya, maka dia bisa keluar kemudian mencari apa yang diinginkan di luar rumah, dan itu akan sangat membahayakan. Amma idza kharajna fadhararu 'alaihinna ablaq wal karisatu a'am wa afdah. Kalau dia sudah berani keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka kemudaratan, kerusakan yang besar akan justru menimpa perempuan tersebut di dalam kehidupan. Karena itu Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang mahar ini dari sejumlah hadisnya yang perlu untuk kita tekan. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqdaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling banyak keberkahannya itu yang paling mudah biayanya, yang paling ringan mahar. Sehingga dari mahar yang murah akan membuka keberkahan di dalam rumah tangga yang dibangun. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khairul nikah aisaru, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan. Dalam hal ini ringan mahar. Fala barakatan ida wala khaira ida asbaha al-mahru tijaratan yatlubu min wara'iha al-tharab, sehingga tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan kalau mahar yang ditetapkan ini menjadi tinggi, seakan dia adalah perdagangan yang diharapkan ada keuntungan di baliknya. Wa wasilatun bil mukathar,
wal mufakharah bainal aqrab, sebagai cara untuk mendapatkan harta dan memunculkan kebanggaan. Kalau sudah ini yang terfikirkan, maka akan terjadi hal-hal yang buruk dan keberkahan akan hilang. Karena pernikahan bukan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga, tapi dimaksudkan untuk mencari harta, mendapatkan kekayaan. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana pada saat Rasulullah bertemu ada wajah yang terlihat bahagia dan sumringah. Lalu Rasul bertanya, "Mahada? Ada apa ini? Wahai Abdurrahman, nampaknya hari ini berbeda." Abdurrahman kemudian menjawab, "Tazawwajtu imra'at ala wazni nawatin min dhahab." Aku baru saja menikah ya Rasulullah dengan mahar, kalau bahasa aslinya di sini itu seperti sebesar kulit kurma, tapi dari emas. Artinya kulit kurma itu sangat tipis. Nawat itu sebenarnya bukan, kalau kita makan kurma sebelum ada bijinya itu kan ada kulit yang tipis. Jadi sesuatu yang sangat kecil. Abdurrahman memberikan jawaban itu bagi mereka ini sesuatu yang ringan. Lalu Rasulullah mendoakan, barakallahu laka aulin walau bisyad. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dan buatlah walimah walaupun dengan satu kambing. Kita perlu tahu, Abdurrahman bin Auf saat menikah itu sangat sulit untuk mendapatkan mahar. Tapi dengan bersyukur istrinya atau calon istrinya menentukan mahar dengan sangat ringan. Sehingga ketika Rasul mendapatkan informasi ini, Rasul memberikan doa kepadanya dan meminta agar membuat walimah walau dengan satu kambing. Kita perlu tahu kambing di Arab itu sangat-sangat banyak saat itu. Orang punya kambing bukan puluhan, tapi ratusan dan ribuan. Satu kambing itu tidak ada harganya. Satu kambing itu biasa saat itu kalau ada tamu datang potong kambing. Jadi sesuatu yang sangat-sangat ringan. Karena Rasul tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini tidak punya harta, menikah saja maharnya sangat kecil, sehingga tetap Rasul meminta agar membuat walimah. Walimah itu makanan yang disiapkan untuk orang-orang di sekitarnya sebagai ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang sudah terjadi. Lalu kita lanjutkan cerita ini. Abdurrahman bin Auf setelah menikah dan mendapatkan doa Rasul ini, dia menjadi sahabat terkaya dan tidak tergantikan. Kekayaannya melebihi kekayaan seluruh penduduk Madinah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul mendoakan keberkahan untuk keluarganya dan keberkahan untuk anak cucunya. Sehingga sejarah mencatat saat Abdurrahman bin Auf wafat, itu keturunannya berjumlah 100 orang. Atas berkah Rasul, atas berkah doa dari Rasul, dan berkah dari mahar yang sangat murah yang ditentukan oleh calon istri. Di dalam riwayat yang lain, ini menceritakan tentang perubahan kondisi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi di zaman Rasul, mahar masih terkontrol, semuanya berjalan sesuai dengan arahan Rasul. Tapi di zaman Umar bin Khattab,
Kita tahu Umar bin Khattab ini di masa awal kondisi umat Islam miskin, tapi karena keadilannya kemudian di masa berikutnya itu kesejahteraan terjadi dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Karena itu kemudian terjadi perubahan budaya. Umar bin Khattab melihat bahwa para perempuan sudah mulai tertarik dengan harta, lalu menentukan mahar mereka dengan sangat tinggi. Biasa kalau kehidupan makin sejahtera, jadi keinginan untuk mendapatkan harta makin tidak terkontrol. Lalu Umar bin Khattab menyatakan, la taqlu sudukon nisa, janganlah kalian meninggikan maharnya para perempuan. Ini dikatakan kepada para wali, para orang tua yang terlibat dalam meninggikan nilai mahar. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa fil akhirah lakana aulakum biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menegaskan, ketahuilah, seandainya mahar yang tinggi itu sebagai bukti kemuliaan di dunia dan ketakwaan dalam kehidupan akhirat, maka pasti Rasulullah SAW sudah melakukan lebih. Beliau adalah manusia terbaik, tapi ternyata justru menyatakan pernikahan yang paling banyak keberkahannya justru yang paling ringan mahar. Ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'i wala asdiqat imra'atan min banati aksar min sintai asyrata uqiyah. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan, Rasulullah SAW menikahi semua istri-istrinya dengan mahar yang ringan, menikahkan anak-anak perempuannya juga dengan mahar yang ringan, tidak lebih dari 12 ukiah. Ini harga yang dianggap ringan pada saat itu. Tentu ini menjadi catatan bagi kita bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua ikut terlibat di dalam menentukan mahar yang menjadi penutup pintu keberkahan dalam rumah tangga anak-anak kita. Karena efeknya menjadi sangat luar biasa, bukan hanya pada anak-anak tersebut, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Tingginya mahar akan menciptakan dan membuka pintu-pintu keburukan. Sehingga kembali kepada hadis-hadis ini, kita harus meyakini bahwa keberkahan rumah tangga justru dimulai dari menentukan mahar yang ringan. Sehingga orang-orang yang ingin menikah bisa menikah dengan mudah dan membangun rumah tangga dengan kesederhanaan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Demikian untuk bahasan terkait dengan mahar ini. Cukup? Insya Allah karena waktu yang sangat pendek, kita akan bahas tema berikutnya di